Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai whistleblowing. Buatlah catatan-catatan penting mengenai setiap subtopik yang akan dibahas. Kerangka materi yang akan disampaikan adalah yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian definisi, keuntungan bagi perusahaan, tantangan bagi whistleblower, dan middle way bagi whistleblower. Salah satu perhatian utama berbagai organisasi adalah membangun kultur kerja beretika dengan tujuan untuk mengontrol, meminimalkan, dan terutama mencoba untuk mencegah pelanggaran dan pelaku pelanggaran yang dapat menghambat jalan menuju kemajuan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan tindakan terhadap pelaku pelanggaran dan mendorong ke arah whistleblowing yang membantu mengarahkan perhatian manajemen terhadap pelanggaran dan pelaku pelanggaran. Beberapa dekade yang lalu, terjadi dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar karena adanya penipuan keuangan, sehingga mengguncang pasar bisnis yang menyebabkan jatuhnya nilai investasi dan mengganggu kepastian dari laporan keuangan. Yang terutama dari peristiwa ini adalah bahwa penipuan tersebut dibongkar bukan oleh auditor atau analis eksternal, melainkan oleh pegawai perusahaan yang mempunyai akses terhadap informasi keuangan. Akibatnya, lembaga-lembaga penegakan hukum di seluruh dunia menyadari pentingnya whistleblowing dalam mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran keuangan karena jabatan dan menetapkan regulasi yang bertujuan untuk mendorong whistleblower atau orang yang melakukan whistleblowing untuk melawan penipuan oleh perusahaan. Berdasarkan sudut pandang ini, perlu diketahui bagaimana kultur etis perusahaan mempengaruhi whistleblower dan bagaimana mereka bereaksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dan perlu diketahui juga bagaimana reaksi pegawai yang lain terhadap seorang saksi suatu pelanggaran. Whistleblower dalam suatu organisasi adalah seseorang yang mengungkapkan berbagai bentuk eksploitasi, penipuan, korupsi, kejahatan, pelanggaran, atau perilaku buruk, dan lain-lain, khususnya berdasarkan aspek etis dan moral. Blow the whistle, arti harfiahnya adalah meniup peluit, secara umum adalah memberikan informasi kepada masyarakat atau seorang yang mempunyai otoritas mengenai suatu kekeliruan yang berbahaya secara hukum atau sosial yang diketahui sedang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Whistleblower atau pelapor adalah orang dalam yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Pengungkapan pelanggaran hukum, korupsi, atau praktik-praktik tidak resmi di suatu perusahaan dapat dilakukan oleh pegawai yang telah keluar atau pegawai yang masih bekerja kepada seseorang atau organisasi yang dapat memberi tindakan terhadap hal tersebut. Whistleblowing dibedakan menjadi dua, yaitu internal whistleblowing dan external whistleblowing. Internal whistleblowing diartikan sebagai melaporkan pelanggaran di dalam suatu organisasi di mana whistleblower atau pelapor ada kemungkinan melewati atasan langsungnya, terutama bila atasan langsung tersebut terlibat dalam pelanggaran. Sedangkan external whistleblowing adalah melaporkan pelanggaran perorangan atau suatu organisasi kepada seseorang atau lembaga di luar organisasi yang mampu menghentikan atau memperbaiki pelanggaran tersebut. Pihak eksternal ini bisa juga adalah surat kabar. Perbedaan yang lain adalah whistleblowing yang terbuka dan anonim. Pada open whistleblowing, pelapor membuka identitasnya, sedangkan pada anonymous whistleblowing, pelapor merahasiakan identitasnya. Whistleblowing menjadi suatu bagian integral program penguatan peraturan dalam dunia yang berkembang. Peraturan ini mendefinisikan whistleblowing sebagai suatu pengungkapan yang dilakukan oleh seorang pegawai kepada masyarakat dan mengizinkan pegawai tersebut untuk mengungkapkan perilaku yang terlarang atau berisiko, yang dapat merusak atmosfer kerja atau kegagalan memberi keadilan, dan juga memberikan perlindungan kepada whistleblower dari berbagai konsekuensi bahaya balas dendam akibat pengungkapan tersebut. Pelanggaran seperti penipuan atau kesalahan sampai batas tertentu berhubungan dengan biaya dan kualitas bukti pelanggaran untuk whistleblowing yang efektif, misalnya pada praktik audit. Kompleksitas moral dari whistleblowing dalam konteks korupsi dalam suatu organisasi juga perlu dipertimbangkan. Whistleblowing, walaupun merupakan suatu aksi yang bernilai etis dan moral yang dilakukan oleh seseorang yang bermoral, harus dipertimbangkan dan dimengerti dalam kerangka kontekstual. Sebagai perbuatan etis yang rumit, whistleblowing merupakan suatu jaringan kompleks penerimaan pegawai terhadap kewajiban, kejujuran, kesetiaan, dan kepatuhan.
Akibatnya, whistleblower biasanya digambarkan sebagai sosok pemberani dan heroik, walaupun keputusan untuk melakukan whistleblowing tidak sepenuhnya berdasarkan aspek moral. Kenyataannya, whistleblowing merupakan aksi untuk menghargai kewajiban moral melebihi segalanya. Organisasi mendapat tekanan yang besar dengan berbagai kebijakan, prosedur, dan praktik yang menjunjung tinggi integritas pelaksanaannya dan tidak hanya bicara. Dalam beberapa hal, praktik whistleblowing perlu didukung dan dihargai. Whistleblowing dapat memberikan dampak terhadap kehidupan pegawai, pemilik perusahaan, dan keseluruhan organisasi. Pelanggaran dalam suatu organisasi seringkali ditemukan oleh orang di dalam organisasi yang berani berdiri dan berbicara. Whistleblowing dapat menjadi pendorong yang konstruktif bagi organisasi dan perubahan dalam masyarakat. Tetapi yang lebih penting adalah implementasi dan dampaknya terhadap jalannya perusahaan. Pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi melakukan whistleblowing terhadap suatu pelanggaran berpotensi menghasilkan kabar baik dalam pengambilan keputusan bisnis yang besar dan peningkatan kualitas lingkungan kerja. Whistleblowing membantu organisasi menjaga etika kerja dan dapat bekerja secara jujur. Whistleblowing merupakan alat yang sangat baik untuk menghilangkan cara kerja tidak beretika dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bebas tekanan yang sangat diperlukan di dunia saat ini. Bahkan manajemen tertinggi dalam organisasi harus mendorong aktivitas seperti ini, sehingga praktik-praktik tidak beretika dapat dikontrol dari dalam organisasi. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan adanya whistleblowing adalah membangun kepercayaan atau keyakinan untuk pemegang saham. Proses whistleblowing adalah termasuk peringatan awal atau early warning, peningkatan reputasi atau brand enhancement, dan penyesuaian diri terhadap hukum. Mempertahankan aktivitas whistleblowing menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menjaga standar etika yang tinggi dengan mulai menciptakan kepercayaan pada pegawai dan pemegang saham bahwa manajemen tidak akan pernah melakukan pekerjaan tidak beretika di masa depan. Berdasarkan kebijakan ini, pegawai akan berdedikasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan pemegang saham merasa bahwa mereka akan selalu mendapatkan kemungkinan keuntungan yang besar dan jujur dari organisasi. Organisasi mempunyai pilihan untuk mengikuti hukum anti korupsi dan memperkuat perlindungan terhadap whistleblower. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi whistleblowing untuk mendapatkan kepercayaan pegawai adalah kunci keberlanjutan manajemen suatu organisasi. Pekerjaan yang tidak beraturan dan tidak beretika penting menjadi sorotan oleh manajemen, sehingga mereka dapat menentukan setiap langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan. Menggunakan whistleblowing sebagai suatu cara transparansi memiliki dua aspek rasional. Yang pertama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang kedua dalam konteks tata kelola perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mengarah pada kejujuran dalam membuat keputusan dan proses implementasi organisasi yang berhubungan dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Tata kelola perusahaan berhubungan dengan keputusan yang diambil dan diimplementasikan terhadap faktor-faktor internal seperti pegawai, manajemen, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika semua itu masuk ke dalam sistem dan proses kerja suatu organisasi, harus ada yang bersuara melawan pelanggaran, sehingga dapat segera menghentikan hal-hal yang tidak diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Yang ketiga adalah melindungi kepentingan orang banyak. Whistleblower adalah seseorang yang mau bersuara untuk mengungkapkan korupsi yang terjadi di tempatnya bekerja. Pegawai kemungkinan merupakan orang pertama yang mengetahui terjadinya korupsi di dalam organisasi, sehingga ketika ia bersuara, maka aktivitas ilegal dapat segera dibasmi sampai ke akar penyebabnya. Selama ini sering terjadi orang-orang yang mengungkapkan korupsi justru dirugikan, disalahkan, atau dipecat dari pekerjaannya. Oleh karena itu, penting untuk manajemen menjaga standar etika dan membuat setiap orang merasa bahwa bersuara melawan hal-hal yang tidak beretika adalah demi kepentingan orang banyak. Manajemen harus menjaga kultur kerja yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, menurunkan paparan terhadap risiko. Tanpa adanya ketetapan bagi pegawai untuk bersuara dan mengajukan keluhan, maka perusahaan berhadapan dengan risiko kerusakan reputasi, hukum, dan finansial. Penelitian menunjukkan bahwa pembalasan dendam atau ketakutan atas pembalasan dendam seringkali menyebabkan whistleblower melaporkan pelanggaran kepada organisasi eksternal
yang dapat mengganggu relasi di dalam perusahaan dan merusak hubungan masyarakat yang sebenarnya dapat dicegah dengan penanganan internal. Pembalasan dendam juga akan menekan pelaporan-pelaporan pelanggaran selanjutnya, sehingga merusak kemampuan organisasi itu sendiri untuk mendeteksi dan mengoreksi pelanggaran yang merusak. Selain itu, reaksi organisasi dalam menghadapi suatu pelanggaran berdampak terhadap moral dan performansi pegawai-pegawainya. Bila pegawai melihat perilaku yang salah dari suatu pihak dan pihak manajemen gagal untuk memperbaikinya, mereka akan percaya bahwa sistem tersebut tidak adil dan mereka merasa tertekan dan menurunkan pengabdiannya terhadap tempat kerjanya. Risiko yang lain adalah bahwa pegawai yang beretika yang merasa tertekan akan meninggalkan perusahaan, atau lebih buruk lagi adalah kehilangan sifat etikanya. Perusahaan akan sangat dirugikan kehilangan orang dengan performansi yang tinggi, setia, dan punya rasa hormat. Whistleblowing memberikan tantangan kebebasan kepada whistleblower, tetapi pada saat bersamaan juga memberikan tantangan bagi perusahaan dalam mengimplementasikannya. Berikut ini adalah beberapa tantangan tersebut. Yang pertama, memberikan bukti kepada manajemen. Walaupun setiap organisasi diberikan tugas untuk mengimplementasikan whistleblowing, tetapi merupakan tanggung jawab whistleblower untuk membuktikan tuduhannya. Whistleblower harus memiliki semua data yang dapat meyakinkan manajemen bahwa semua fakta yang diberikan 100% benar. Bila tidak, maka tuduhan tersebut akan ditolak dan whistleblower akan menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dan konsekuensi lainnya. Yang kedua, pembalasan dendam. Whistleblower menghadapi risiko balas dendam dari rekan kerja atau manajemen. Walaupun peraturan whistleblowing melarang adanya bentuk-bentuk balas dendam, tetapi implementasinya tetap memberikan celah untuk terjadinya balas dendam. Whistleblower dapat diberi tugas yang sulit dan tidak diikutsertakan dalam tugas-tugas penting, sehingga kehilangan kesempatan untuk berkembang. Pembalasan dendam dapat mencapai tingkatan yang mendorong whistleblower untuk ditransfer atau sering menyebabkannya mengundurkan diri. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Pegawai yang bahkan telah memberikan pembuktian seringkali dipandang sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Atasannya dapat meragukan niatnya dan dapat dicurigai tanpa alasan. Yang keempat, konflik kepentingan. Bisa terdapat konflik kepentingan antara rekan kerja dan manajemen dan dapat berakibat terhadap performansi dan kemajuan karir whistleblower. Yang kelima, risiko personal. Whistleblower dapat menghadapi risiko personal atau keluarga. Tersangka seringkali menerima pengaduan mengenai dirinya dan mencoba membahayakan whistleblower secara fisik atau dapat mencoba membalas dendam terhadap whistleblower atau anggota keluarganya. Yang keenam, masa kesempatan kerja di masa depan. Whistleblower dapat tidak disukai oleh manajemen sehingga menghadapi masalah mendapatkan kesempatan kerja yang baik di masa depan. Cap sebagai whistleblower selalu terbawa dan bahkan mengakibatkan perusahaan lain yang mempekerjakannya tidak menyukainya, karena perusahaan memerlukan pegawai yang berjalan pada jalur yang sama dengan mereka. Whistleblower sering dianggap bukan orang yang dapat bekerja dalam tim. Risiko finansial. Dalam kondisi ekstrim, whistleblower juga dapat menghadapi risiko keuangan. Perusahaan dapat menuntut dan mengajukan aksi hukum untuk menekan mereka secara finansial dan emosi. Aksi seorang whistleblower, terutama bila melakukan external whistleblowing, dapat dianggap sebagai ketidaksetiaan terhadap tim atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, whistleblowing memerlukan dasar pembenaran. Dua orang filosof bidang etika dari Amerika Serikat, yaitu Richard de George dan Michael Davis, mempunyai sudut pandang berbeda dalam menyikapi fenomena whistleblowing. Richard de George berpendapat whistleblowing wajib dilakukan bila bukti-bukti kuat menunjukkan bahwa pelanggaran dapat merugikan masyarakat dan whistleblower memiliki bukti terdokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelanggaran tersebut. Sementara Michael Davis berpendapat whistleblowing wajib dilakukan berdasarkan motivasi moral untuk mencegah terjadinya keterlibatan dalam melakukan pelanggaran, bukan untuk mencegah terjadinya bahaya bagi masyarakat. Kedua pendapat ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dan untuk menghindari kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh seorang whistleblower, maka dirumuskanlah hal-hal berikut, yaitu yang pertama, manfaatkan kesempatan dari setiap proses formal dan informal dalam organisasi untuk mengajukan protes, misalnya melalui hotline atau lembaga ombudsman yang disediakan. Yang kedua, tentukan apakah lebih baik mengajukan protes dalam bentuk anonymous whistleblowing
ataukah perlu melibatkan orang lain dalam prosesnya? Seringkali cara yang lebih efektif adalah melakukannya dalam kerahasiaan dan tidak secara konfrontasi kepada atasan atau rekan kerja. Namun cara lain juga dapat dilakukan dengan melibatkan rekan kerja dalam prosesnya, sehingga atasan tidak dapat menuduh bahwa masalah yang diprotes adalah hanya berasal dari karyawan yang tidak merasa puas. Yang ketiga, fokus pada masalah dan bukan pada orangnya. Orang akan defensif dan memusuhi bila personalitinya diserang, walaupun orang ini adalah atasan atau rekan kerja. Oleh karena itu, menjelaskan masalah sedapat mungkin tidak dengan cara menyerang pribadi. Yang keempat, mencatat setiap proses yang dijalani dengan rapi. Hal ini penting bila ternyata proses selanjutnya melibatkan pengadilan. Catatan ringkas hanya menuliskan mengenai apa yang dikatakan dan kapan dikatakan. Berikan usulan positif berupa solusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan. Pendekatan ini mengurangi kesan negatif yang ditimbulkan dan memberikan solusi positif terhadap permasalahan. Solusi positif dapat membantu atasan untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih praktis. Demikian penjelasan mengenai topik whistleblowing. Berikut ini adalah referensi yang dapat dipelajari lebih lanjut. Terima kasih.